Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Lestari, saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Basis Data. Baik, pertama-tama kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Di sini ada contoh kasus, yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Perintahnya adalah dari kasus tersebut, buatlah IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Baik. Kita akan buat IRD dengan tahapan atau langkah-langkah sesuai dengan yang tertera pada panduan pembuatan IRD ini. Oke, saya sudah kopikan contoh kasusnya, kemudian saya juga sudah kopikan perintahnya, lalu saya juga sudah kopikan tahapan-tahapan yang harus saya lakukan untuk membuat IRD. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Entiti yang terlibat dalam sistem rumah sakit atau sistem database rumah sakit yaitu dokter, pasien, dan administrator. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta key-nya. Baik, di sini saya sudah menentukan atribut-atribut dari 3 entiti yang telah ditentukan sebelumnya. Yang pertama adalah entiti dokter dengan atribut ID dokter sebagai primary key-nya, kemudian nama dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Primary key ini bersifat unik, jadi ID dokter akan berbeda-beda pada setiap dokter. Kemudian entiti pasien, atributnya adalah ID pasien sebagai primary key-nya, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Dan yang terakhir adalah administrator dengan atribut ID admin, nama admin, waktu kerja, dan nomor HP dengan ID admin sebagai primary key-nya. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Baik, di sini kita akan mengidentifikasi dan menetapkan himpunan relasi antar entiti. Yang pertama, dokter dapat memeriksa pasien. Lalu, dokter dapat melakukan simpan data pada administrator. Kemudian, pasien dapat diperiksa oleh dokter. Lalu, pasien dapat mendaftar ke administrator. Lalu, administrator dapat menyerahkan data ke dokter dan administrator dapat melayani pasien. Tahapan yang keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Kita akan coba tentukan. Yang pertama adalah dokter dapat memeriksa banyak pasien. Di sini juga dokternya bisa banyak ya, sehingga relasinya adalah many to many. Kemudian pasien dapat banyak pasien dapat mendaftar ke banyak administrator. Maka di sini juga hubungannya adalah many to many. Dan yang berikutnya adalah banyak administrator yang dapat menyerahkan data ke banyak dokter. Many to many juga. Sini datanya juga bisa banyak ya. Setelah itu kita akan coba buat diagram IRD-nya pada aplikasi YED. Baik, di sini ada entiti dokter yang mempunyai atribut ID dokter, nama dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja.
Baik, di sini sudah ada entiti pasien yang memiliki atribut ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Baik, di sini sudah ada entiti administrator dengan atribut ID admin, nama admin, waktu kerja, dan nomor HP. Kemudian kita akan identifikasi relasinya. Baik, di sini sudah ada relasi antara dokter dan pasien, yaitu dokter dapat memeriksa pasien. Nah, di sini ada hubungan many to many, yaitu banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien, sehingga simbol yang digunakan adalah seperti ini. Selanjutnya adalah pasien dengan administrator. Baik, di sini sudah ada relasi antara pasien dengan administrator, yaitu pasien dapat mendaftar ke administrator. Dan di sini adalah hubungan many to many, atau banyak pasien dapat mendaftar ke banyak administrator. Kemudian berikutnya adalah relasi antara dokter dan administrator. Nah, di sini sudah terlihat relasi antara administrator dengan dokter, yaitu banyak administrator dapat menyerahkan data ke banyak dokter, sehingga hubungannya juga many to many. Lalu tahapan yang kelima adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Baik, sesuai dengan yang tertera pada buku panduan bahwa jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka di sini kalau semuanya adalah many to many, maka relasi ini akan menjadi sebuah entiti yang atributnya adalah primary key dari entity yang terhubung. Maka kita coba buat. Yang pertama adalah kita akan buat antara dokter dan pasien. Baik, dari relasi many to many yang sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi satu entiti baru, yaitu entiti pemeriksaan. Nah, entiti baru ini memiliki atribut ID pemeriksaan yang merupakan primary key-nya entiti tersebut, kemudian ID dokter yang mengambil dari atribut entiti dokter, lalu ID pasien yang mengambil atribut dari entiti pasien, kemudian atribut waktu periksa dan atribut resep. Sehingga di sini relasinya menjadi satu pasien dapat dilakukan banyak pemeriksaan dan satu dokter dapat melakukan banyak pemeriksaan. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi entiti baru dari relasi many to many antara pasien dan administrator. Di sini sudah terlihat ada entiti baru di antara relasi pasien dengan administrator, yaitu entiti pendaftaran, di mana atributnya adalah ID pendaftaran, kemudian ID admin yang diambil dari entiti administrator, kemudian ID pasien yang diambil dari entiti pasien, dan waktu pendaftaran. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa hubungan antara pasien dan administrator kini menjadi satu pasien dapat melakukan banyak pendaftaran dan satu administrator dapat melayani banyak pendaftaran. Baik, selanjutnya adalah kita akan melakukan identifikasi entiti baru antara dokter dan administrator. Baik, di sini sudah teridentifikasi entiti baru, yaitu entiti data, di mana relasi sebelumnya adalah many to many antara dokter dan administrator. Setelah adanya entiti baru yaitu data, maka satu dokter dapat menyimpan banyak data.
dan satu administrator dapat menyerahkan banyak data. Dengan data tersebut berisi atribut yaitu ID data dan ID dokter yang diambil dari entity dokter serta ID admin yang diambil dari entity admin. Sehingga kini tampilan final dari RD rumah sakit adalah seperti ini. Baik, jadi setelah dilengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptifnya, maka didapatkan entity baru yaitu entity pemeriksaan yang dihasilkan dari relasi many to many antara dokter dan pasien dengan atribut ID pemeriksaan, ID dokter dan ID pasien, resep dan waktu pemeriksaan. Lalu entity pendaftaran yang dihasilkan dari relasi many to many antara pasien dan administrator dengan atribut ID pendaftaran, ID pasien, ID admin, dan waktu pendaftaran. Lalu ada entity data yang dihasilkan dari relasi many to many antara administrator dan dokter dengan atribut ID data, ID dokter, dan ID admin. Jadi, dari contoh kasus database sebuah rumah sakit ini, kita dapat mengidentifikasi seluruh entity-nya. Yang pertama adalah dokter, kemudian pasien, dan administrator. Lalu, semua entity tersebut sudah ditentukan atributnya, yaitu dokter dengan atribut ID dokter sebagai primary key-nya, nama dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Lalu pasien dengan atribut ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien dengan ID pasien sebagai primary key-nya. Lalu administrator dengan atribut ID admin, nama admin, waktu kerja, dan nomor HP dengan ID admin sebagai primary key-nya. Setelah itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasinya, di mana dokter dapat memeriksa pasien dan dokter dapat menyimpan data pada administrator. Lalu pasien dapat diperiksa oleh dokter dan pasien dapat mendaftar ke administrator. Kemudian administrator dapat menyerahkan data ke dokter dan administrator dapat melayani pasien. Kemudian derajat relasi untuk setiap himpunan relasi tersebut adalah banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien dapat mendaftar ke banyak administrator, dan banyak administrator dapat menyerahkan banyak data ke banyak dokter. Sehingga didapatkan diagram IRD seperti pada gambar ini. Lalu setelah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif, maka didapatkan entity-entity baru, yaitu relasi antara dokter dengan pasien menghasilkan satu entity baru, yaitu entity pemeriksaan, di mana dia punya ID pemeriksaan sebagai primary key-nya, kemudian mengambil ID dokter dari entity dokter, mengambil ID pasien dari entity pasien, dan atribut pelengkap yaitu waktu periksa dan resep. Sehingga relasinya kini menjadi satu dokter dapat melakukan banyak pemeriksaan dan satu pasien dapat dilakukan banyak pemeriksaan. Lalu, relasi antara pasien dengan administrator menghasilkan satu entity baru, yaitu entity pendaftaran, di mana satu pasien dapat melakukan banyak pendaftaran dan satu administrator dapat melayani banyak pendaftaran dengan ID pendaftaran sebagai primary key-nya, lalu atribut dari administrator yaitu ID admin, dan mengambil atribut dari entity pasien yaitu ID pasien dengan atribut berikutnya adalah waktu pendaftaran. Kemudian relasi antara dokter dan administrator menghasilkan satu entity baru yaitu entity data, di mana satu dokter dapat menyimpan banyak data dan satu administrator dapat menyerahkan banyak data. Sehingga atribut dalam entity data adalah ID data sebagai primary key-nya dan ID dokter yang diambil dari entity dokter dan ID admin yang diambil dari entity admin. Jadi sekian hasil dari pembuatan IRD pada tugas 1 mata kuliah basis data. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.